Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Zan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Zan mau bagikan resep kue kacang jadul ya teman-teman. Takaran 500 gram tepung terigu jadinya sebanyak ini ya teman-teman. Ini bikinnya mudah, cukup diaduk-aduk tanpa mixer. Pakainya pakai oven tangkring pun bisa ya teman-teman. Oke, mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita siapkan tepung terigu ya teman-teman. Ini yang merek kunci biru, protein rendah. Kemudian tambahkan gula. Nanti ada campuran antara minyak dan butter ya teman-teman. Nah, ini untuk gulanya takarannya 180 gram. Kemudian masukkan vanili bubuk. Ini 1 bungkus aja ya. Lanjut, setelah vanili masuk, ini kita tambahkan dengan garamnya sekitar setengah sendok teh. Nah, ini untuk kacang sudah aku sangrai dan di blender seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa buang kulit arinya kalau belinya masih ada kulit arinya. Nah, ini kita blender. Ini sengaja aku bikin yang separuh blenderan itu agak kasar, kemudian yang blenderan kedua halus ya, nanti biar ada tekstur dari kacangnya itu enak gitu. Bahan kering yang sudah kita masukkan ini kita aduk-aduk dulu pakai spatula seperti ini ya teman-teman, supaya lebih cepat lagi nanti waktu ngaduknya. Kemudian siapkan butternya. Ini butternya sudah aku lelehkan sebanyak 100 ml ya teman-teman. Nanti bakalan harum banget kalau pakai butter. Nah, kemudian kita tambahkan minyaknya sebanyak 130 mili ya teman-teman, atau sesuaikan dengan kelembapan tepung yang kalian gunakan dulu 100 mili gitu juga nggak apa-apa, nanti kalau kurang bisa ditambahin gitu ya teman-teman. Nah, ini kita campur semuanya, diaduk-aduk seperti ini aja pakai spatula, mudah banget ya teman-teman. Nah, kue kacang jadul ini tuh biasanya wajib juga di meja tamu ya teman-teman, karena rasanya itu khas banget, dan kalau pakai minyak goreng itu rasanya lebih enak, ngeprul dan juga renyah gitu ya teman-teman. Tapi ketika digigit atau di mulut itu bisa lumer gitu. Jadi resep yang satu ini perpaduan antara butter dan juga minyak enak banget, selain wangi dan juga teksturnya itu renyah dan juga lumer. Oke, ini setelah tercampur rata, ini supaya lebih mudah lagi aku pakai tangan ya aja ya teman-teman. Tapi ini tangannya sudah bersih, pastikan cuci tangan sebelum melakukan atau bikin kue ya teman-teman. Nah, ini kita campur semuanya sampai teksturnya itu bisa dipulung atau menggumpal ya teman-teman, seperti ini. Ini kita aduk semuanya sampai menggumpal. Nah, kemudian siapkan plastik ya teman-teman, supaya lebih mudah lagi ketika membentuknya. Ini aku pakai plastik yang buat bungkusin keripik ya teman-teman. Ini kita belah, kemudian ini kita ratakan untuk adonan dari kue kacangnya. Kemudian ini kita pipihkan, kita rolling ya teman-teman. Kalau kalian punya cetakan juga bisa dipakai, maksudnya cetakan yang buat merolling adonan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk ketebalannya ini sesuaikan dengan selera. Di sini aku kurang lebih 1,5 sampai 2 cm ya teman-teman untuk ketebalannya. Kayaknya ini 1,5 cm atau 1 cm gitu ya. Ya kira-kira aja sesuai selera gitu. Oke, setelah dipipihkan kemudian pinggirannya ini kita rapi-rapikan supaya nanti lebih mudah lagi kita cetaknya. Nah, seperti ini aja cukup. Kemudian ini bisa kita cetak ya teman-teman. Kalau pakai plastik seperti ini nanti permukaannya itu bisa halus ya. Nah, kita buka, lanjut ini kita cetak ya teman-teman. Untuk bentuknya sesuaikan dengan selera. Di sini aku punya cetakan setengah bulan seperti ini. Ini bisa digunakan ya teman-teman. Seperti ini aja, ditekan ke adonan. Baru kita ambilin untuk
kue kacangnya ya teman-teman. Cara seperti ini lebih cepat ya teman-teman untuk nyetak kuenya. Jadi pakai spatula dicetak semuanya baru kita tata di loyang gitu. Nah ini kita tata semuanya, kita cetak ya teman-teman. Oh ya, ini sekitar 1 cm, maaf ya teman-teman. Untuk ketebalannya aku pakai ukuran 1 cm ya teman-teman. Nah ini jadinya 500 gram tepung, jadinya sekitar 6 loyang ya teman-teman, lumayan banyak. Oke, ini untuk bahan olesannya. Di sini aku pakai 3 kuning telur, kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak ya teman-teman. Kemudian untuk warnanya supaya lebih cantik lagi, di sini aku pakai pewarna kuning telur. Kalau nggak mau pakai pewarna juga nggak masalah ya. Sesuaikan aja dengan selera kalian. Nah ini kita aduk semuanya bahan olesannya sampai tercampur rata. Kemudian kalau mau disaring, ini bisa juga disaring pakai saringan kecil seperti ini ya. Nah adonan olesannya sudah siap, ini bisa kita olesin untuk permukaan dari kue kacangnya ya teman-teman. Kita olesin secukupnya aja. Nah kalau bikin kue kacang ini nggak perlu di oven dulu ya, baru dioles ya teman-teman. Jadi langsung aja diolesin ketika bahan atau kue kacangnya ini belum di oven sama sekali, karena proses dari pengovenan nastar dan juga kue kacang ini berbeda ya teman-teman. Kalau kue kacang itu relatif lebih cepat dari nastar. Nah jadi langsung dioles nggak masalah. Nah ini kita olesin semuanya permukaannya sampai merata ya. Nah kalau ditambahkan pewarna ini jadinya cantik banget kan, warnanya itu kuning. Kalau punya kuas yang lebih kecil bisa pakai kuas yang lebih kecil ya teman-teman, supaya tidak melebar atau tidak kemana-mana itu olesannya. Kemudian untuk topping di atasnya, di sini aku tambahkan wijen ya teman-teman, bisa wijen putih, wijen hitam ataupun trimit ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Pokoknya mah ini kue jadul paling enak, paling simple. Dibuatnya cuma diaduk-aduk tanpa mixer, bisa banget ya teman-teman. Jadi siapapun, kalau pemula pun bisa bikin ya teman-teman. Kalian wajib coba resepnya. Nah ini kita olesin semuanya, kita kasih topping semuanya sampai selesai. Nah ini kalau sudah cukup 1 ovenan, di sini aku oven aja langsung ya teman-teman. Di sini aku masih setia pakai oven tangkring jadul punya aku. Oke, ini kita oven. Nah, kalau pakai oven jadul itu kita harus rajin-rajin ngeceknya ya teman-teman, karena nggak ada ukuran atau timernya. Nah, ini yang sudah mateng, hasilnya cantik banget. Ini teksturnya juga lembut renyah, cuman aku nggak review ya teman-teman, karena ini siang hari, masih dalam keadaan bulan Ramadan, masih puasa gitu ya. Nah ini 6 loyangnya sudah selesai, jadinya sebanyak ini 500 gram aja sudah banyak ya. Jadi kalian wajib cobain resep yang satu ini, kalian pasti nggak akan nyesel. Nah untuk belakangnya ini juga nggak gosong, itu matangnya pas sempurna gitu ya. Oke, setelah kuenya itu dingin, baru kita kemas ke dalam wadah yang tertutup ya teman-teman, karena nanti kalau nggak diwadahi nanti takutnya lempem. Nah ini kita tata di toples seperti ini. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton. Semoga video dan resepnya bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian semua. Tetap semangat, terus berkarya, jangan lupa bahagia. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.